semuanya, perkenalkan aku Kali Tacil, pendiri dari 1001 Mimpi Bocil. Nah teman bocil, hari ini apa kabarnya nih? Kemarin waktu lomba siapa nih yang udah menang dan juga yang belum menang? Menang ataupun belum menang, kita semua sebenarnya sudah menang karena kita sudah melawan ketakutan. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita sudah merdeka melawan ketakutan. Nah hari ini Kali Tacil mau bahas nih, gimana sih sebenarnya cara kita merdeka mulai dari diri sendiri. Dan kenapa sih kita dalam bermimpi tuh harus merdeka? Karena mimpi itu seperti sayap. Kalau sayap itu masih terbelenggu dengan ketakutan, rasa ragu, atau pendapat orang lain, sayap kita nggak akan pernah benar-benar terbuka. Makanya kenapa dalam bermimpi kita juga harus merdeka. Merdeka dalam bermimpi juga bisa kita artikan berani jujur pada diri sendiri. Kita maunya apa, kita sukanya apa, kita ingin bermimpi menjadi apa, itu adalah bentuk merdeka. Kita juga harus bisa berani menentukan keputusan kita sendiri. Kita berani bertanggung jawab atas semua pilihan yang ingin kita tempuh, tanpa harus takut dihakimi, apalagi diremehkan dengan orang lain. Kita harus benar-benar merdeka dan percaya mimpi yang kita pilih itu benar-benar ingin kita kejar. Terus gimana ya caranya merdeka dimulai dari diri sendiri? Aku punya 3 tipsnya nih. Yang pertama yang gak akan aku lelah untuk ulangi adalah berani menuliskan mimpi. Berani untuk menuliskan, menggambarkan, menvisualisasikan semua mimpi yang ingin kita capai. Baik itu mimpi besar maupun mimpi-mimpi kecil yang ada di sekitar kita. Mau naik kelas, mau di sekolah favorit, mau menang lomba, atau apapun itu bisa kita luapkan dalam tulisan. Dan yang gak pernah kakak capek untuk ulangi adalah ketika kita berani menuliskan apa yang kita impikan, artinya kita benar-benar ingin mempercayai apa yang kita telah pilih. Karena mimpi besar maupun mimpi kecil akan lahir dari setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua adalah berani mencoba. Mau kita gagal, yang terpenting adalah kita sudah berani mencoba. Karena kalau kita berani mencoba, artinya kita sudah melawan ketakutan kita. Karena seperti pengalamanku sendiri, aku juga ketika kalah, aku tidak kecewa. Tapi aku belajar untuk menerima sebuah kekalahan. Karena mungkin kekalahan itu sebenarnya artinya belum menang. Artinya akan ada kemenangan di esok atau kemenangan di perlombaan lainnya. Yang terpenting, aku harus selalu belajar. Seperti teman bocil juga, jangan lupa untuk selalu belajar dari setiap kesempatan yang mungkin kita tuh belum memenanginya. Yang ketiga adalah kita harus berani merayakannya. Merayakan di setiap langkah kita, menghargai setiap prosesnya. Ketika kita sudah mencoba tapi kita mungkin belum menang, tidak apa-apa, kita wajib rayakan itu karena ada proses yang telah kita jalani. Sekecil apapun kemajuannya, hargai setiap proses yang udah kita tempuh. Itu tandanya kita udah menang melawan ketakutan. Teman bocil semua, kalian sungguh hebat. Terutama teman bocil yang kemarin ikutan lomba dan berhasil menang ataupun belum menang, itu bukan masalah. Yang keren dari kalian udah berani mencoba. Dan dari panggung inilah akan melahirkan panggung-panggung lainnya. Seperti pengalaman aku sendiri berawal dari lomba di ke-17 Agustus. Akhirnya dari situ aku berani melangkah ke panggung-panggung yang lebih besar, yang lebih berwarna, yang tantangannya mungkin lebih besar. Aku berani mencoba hal-hal baru. Teman bocil, kalian hebat banget karena suatu saat dari panggung kecil ini akan lahir panggung-panggung besar lainnya untuk kalian. Dari panggung sebuah gang Asirot yang akhirnya melahirkan panggung-panggung ke kancah nasional maupun internasional. Karena dari gang inilah aku berani untuk bermimpi, melangkah, menjelajah Indonesia bahkan dunia. Aku percaya setiap mimpi layak diperjuangkan dan kemerdekaan sejati dimulai dari berani bermimpi.
Karena teman bocil siap mendunia membawa Indonesia. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Hari Merdeka!